Oke, halo developer, selamat datang dan selamat belajar. Perkenalkan, nama aku Erlangga Dewa Sakti. Jadi aku kali ini pengen sharing ke kalian semua pengalamanku eh, beli VPS. Nah, kemarin tuh aku barusan ya beli VPS seminggu yang lalu, sebuah VPS di Sumopod itu dengan spesifikasi dual core dan RAM 4 GB. Harganya sekitar 85 ribuan. Nah, karena baru install, aku punya rencana ya memindahkan N8N ku dari servis sebelumnya ke servis yang sekarang seperti itu. Nah, eh, ada beberapa cara ya. Jadi beberapa cara untuk kita bisa melakukan deployment aplikasi di VPS. Nah, kali ini aku pengen sharing eh, cara deployment aplikasi di VPS tuh dengan bantuan tools namanya Qulify. Jadi Qulify ini kalau dilihat ya merupakan sebuah aplikasi open source untuk melakukan manajemen self hosting ya. Dan di sini juga tersedia banyak sekali template yang bisa kita gunakan dengan one click aja gitu. Oke. Nah, cara installnya. Jadi untuk cara installnya di sini kita kembali ke VPS kita ya. Mungkin aku sedikit jelaskan VPS di Sumopod itu seperti apa. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa kunjungin aja websitenya dan coba buat VPS di sini. Nah, di sini ada ini ya, akses informasi untuk kita login ke dalam VPS kita. Nah, di configuration ini detail lengkapnya di sini dual core, RAM 4 GB dan 60 GB storage. Dan di sini cocok banget bagi pemula ya yang lagi seneng oprek-oprek VPS. Kalian bisa reset VPS kalian via tools ini. Reset VPS seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba login ya. VPS kita. Di sini aku pakai tools namanya Terminus. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa login aja. Caranya gampang banget. Di halaman utama Terminus ini kalian bisa pilih new host ya. Kalian kopikan saja IP-nya, kemudian username-nya, dan juga di sini passwordnya kalian copy saja gitu. Nah, setelah itu nanti kalian bisa klik connect ya, karena kebetulan aku udah connect. Nanti otomatis dia akan connecting ke halaman VPS kalian. Nah, seperti ini. Oke. So, ini kita udah berhasil login ke VPS kita. Nah, langkah pertama ya, kita harus sudo apt install dulu. Sudo apt install update ya. Sorry, sudo apt update ya. Min y dan kita juga akan upgrade juga sudo apt upgrade min y. Nah, ini prosesnya nanti tergantung dari spesifikasi masing-masing ya. Karena sebelumnya aku pernah update package-nya, jadi ini prosesnya agak cepat. Tapi kalau misalnya kalian baru awal install VPS kalian, nah ini memerlukan waktu mungkin ya sekitar 2 menitan atau 3 menitan seperti itu. Oke. Nah, setelah beres ya, kalian bisa kunjungin aja halaman Qulify ini. Kalau kalian mau baca-baca silahkan, documentation. Nah, untuk installingnya sendiri di sini kalian bisa scroll ke bawah ya. Sorry, di bagian ini ya, installation. Nah, kalian bisa kopikan saja perintah ini, copy ke dalam CMD kalian gitu, atau terminal kalian yang sudah terkoneksi dengan VPS. Nah, sebelumnya aku udah install ya, install. Di sini aku scrolling dulu. Nah, oke. Jadi di sini aku masuk ya ke dalam mode sudo ya, admin. Dan kemudian di sini aku pastekan ya, pastekan terminalnya, komen terminalnya. Setelah itu nanti di sini akan running ya auto script untuk installing Qulify-nya itu sendiri. Dan di sini nanti akan dilakukan juga pengecekan OS kita Ubuntu 24 ya. Dan di sini akan terinstall juga Docker 27. Jadi seluruh aplikasi yang ada di Qulify itu akan dideploy menggunakan Docker. Nah, makanya nanti kalau kalian lihat di step ke-3 di sini akan ngecek instalasi Docker apakah ada atau enggak. Oke. Kalau misal belum ada di sini akan dilakukan installing Docker ya, installing Docker. Nah, ini prosesnya agak lama juga tergantung kecepatan internet dan spesifikasi VPS kalian. Nah, sampai bawah. Nah, ini nanti kalau udah muncul tulisan congratulations berarti sudah selesai.
Yang harus kalian ingat di sini tuh kalian bisa akses Qlify kalian dengan ini ya, IP public VPS kalian di port 8000. Nah, setelah beres terinstall, kalian wajib kunjungin ini karena nanti di sini akan diarahkan ke halaman untuk membuat akun. Jadi kalian harus buat akun ya, jangan lupa. Oke, di sini saya coba buat akun dulu. Nah, di sini nah, oke. So, kita akan coba register ya. Register saja. Nah, setelah sukses register, kalian bisa get start, kemudian self hosting, next aja. Nah, kalian di sini pilih yang localhost. Nah, create new project, let's do it. Oke, jadi ini ya halaman Qlify kalian ada di API public kalian di port 8000. Nah, selanjutnya kita akan coba ya untuk deploy aplikasi N8N. Nah, keuntungan dari Qlify ini di sini itu tersedia banyak sekali template yang kalian bisa gunakan. Contohnya kalian bisa deploy aplikasi dari Git atau GitHub ya, dan nanti bisa juga implementasi CI/CD-nya ya untuk automation deployment-nya. Kalian bisa deploy Docker application, database juga, ada MySQL, Postgres dan seterusnya. Nah, di sini juga banyak sekali aplikasi-aplikasi populer ya. Di sini aku pengen deploy N8N, kita bisa ketik aja N8N. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan ya. Ada N8N, N8N dengan Postgres, N8S, N8N dengan ini ya tambahan Redis gitu. Nah, aku pengen yang N8N dengan Postgres ya. Jadi di sini klik aja. Jadi nanti akan terinstall juga PostgreSQL. Oke, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan aja nanti di sini untuk usernya kalian bisa setting ya. Misalnya usernya Erlangga Dewa. Jadi nanti ini untuk akun Postgres dan juga passwordnya kalian bisa setting atau kalian setting root aja ya. Nah, passwordnya juga sama, root gitu. Oke, mungkin seperti ini ya. Ini kalian pastikan passwordnya itu serahasia mungkin ya, supaya nanti tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, setelah itu di sini kalian coba klik bagian environment-nya dulu. Nah, di bagian environment di sini ada sedikit penyesuaian ya di bagian time zone-nya. Nah, untuk time zone-nya itu terarah defaultnya ke Europe Berlin. Kalian harus setting ke Asia Jakarta supaya nanti kalau misalnya kita melakukan cron job di workflow kita, dia akan otomatis sesuai jamnya dengan waktu di Jakarta seperti itu. Asia/Jakarta. Nah, seperti ini aja. Kemudian kalian scroll lagi ke bawah, mungkin ada lagi ya, time zone. Oke, nah di bagian bawah ini yang TZ ini juga sama, kalian bisa ubah ke Asia Jakarta. Klik update. Oke, ini udah update ya. Kemudian yang atas tadi belum kita update ya, kita coba save update dulu. Nah, oke, semua sudah terupdate. So, kalian bisa balik lagi ke bagian general. Nah, di general ini kalian bisa lihat di bagian edit compose filenya. Ini merupakan Docker Compose dari aplikasi N8N kita. Kalian bisa lihat aja di sini. Nah, di sini kalau kalian mau lihat nanti deployable compose-nya seperti apa, ya seperti ini. Nanti yang akan di-deploy seperti ini ya. PostgreSQL-nya di port 5432. Nah, ini generic time zone-nya. Kalau nggak ada value default-nya, dia akan fallback-nya ke Europe Berlin. Kalian mungkin kalau mau make sure juga bahwa di sini biar ke Jakarta, ya udah. Kalian juga bisa edit di bagian sini, Asia/Jakarta. Nah, di sini juga sama ya. Nah, oke. So, kita klik save aja. Nah, save. Setelah itu kalian mungkin mau diubah namanya jadi kayak gini. Nah, oke. Kita klik aja deploy ya. Nah, untuk proses deployment ini dia akan pulling image dari Docker Hub, nanti pulling N8N-nya, dan juga nanti untuk Postgres-nya juga akan dipulling karena kebetulan belum ada di VPS-ku. Jadi ini prosesnya downloading dulu gitu. Nah, sambil nunggu kita mungkin baca-baca dokumentasinya ya. Jadi
Di sini kalau dilihat di introduction-nya, ini merupakan software yang membuat self hosting itu lebih mudah dan juga powerful gitu. Ini bisa running di apapun jenis laptop, bahkan laptop yang sudah jadul ya. Dan kalau kalian lihat di sini itu free to use ya dan open source gitu. Kemudian di sini ini kita bisa install ya semua aplikasi database yang disupport oleh Qlify. Kemudian yang menurutku paling keren itu di bagian free SSL certified. Jadi di bagian ini itu kita jika punya domain ya dan kita pasangkan ke Qlify ini, dia akan otomatis menjadi HTTPS gitu. Nah ini sangat menguntungkan bagi kita ya. Jadi kita nggak usah mendaftarkan ke Cloudflare ya untuk terenkripsi secara SSL. Oke, dan ini kalian bisa baca-baca aja lebih lanjut seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bagian ini ya lognya masih progress ya, starting, started. Nah, oke, sepertinya udah selesai. Kita coba close dulu. Nah, di sini kalau keterangannya udah running ya, kalau udah running berarti aplikasi kalian bisa dijalankan. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Caranya di bagian link ini kalian bisa klik bagian ini ya. Nanti dia akan mengarah ke halaman ini N8N ya gitu. Nah, di sini karena ini belum HTTPS ya, kita diberikan beberapa opsi. Yang pertama kita harus setup dulu HTTPS-nya ya, ini yang rekomendasi. Atau kalian bisa sebetulnya melakukan bypass ya, melakukan dengan env, kalian setting N8N secure cookie-nya ini ke false. Tapi ini tidak direkomendasikan. Nah, untuk kasus ini kita akan coba ya untuk setting ke false ya. Nah, kita kembali lagi ke env. Kemudian kita tambah ini ya, env di sini jadi false gitu. Save. Oke. Nah, setelah itu di bagian general di edit compose filenya. Nah, di sini di bagian environment-nya pun juga harus disesuaikan ya. Jadi kita harus tambah juga. Pastekan saja. Nah, kita set value-nya false gitu. Oke, setelah itu kita silang. Bentar, ini close dulu ya. Oh, kita save dulu ya. Save. Setelah itu kita coba untuk restart Docker ya. Nah, di sini nanti akan restarting Dockernya, N8N dan juga Postgre-nya. Nah, oke, setelah itu oke, kalau running sekarang kita coba bisa ini close dulu ya. Kita coba akses ulang. Semoga bisa masuk ke halaman. Oke, ini masih belum ini ya. N8N. Bentar, kita lihat deployable-nya di sini. Oke. N8 secure cookie-nya. Di sini masuk nggak ya? N8 secure. Oke, kayaknya di sini belum ini ya, belum masuk. Kita coba fixing dulu. Ini oke, dapat. N8. Oh, ini salah. Harusnya nggak usah pakai petik ya. Sorry. Nah, ini nggak usah pakai petik, kita save aja. Nah, save lagi. Nah, kemudian kita ini deployment pakai yang ini ya, Pilatus image aja. Jadi kalau misalnya ada update versi N8N dan misalnya versi database-nya, kalian bisa melakukan deployment ke image terbaru dengan cara klik tadi ya, yang kita redeploy dengan image yang terbaru atau yang latest. Oke. Nah, di sini ini udah running ya. Semoga ini bisa jalan, kita coba cek. Nah, jadi tadi udah solve problemnya, so kita di sini kita diminta untuk login ya, halaman utama N8N ya, kita login aja. Nah, Nah, oke, seperti ini.
Kita klik next. Oke, kita save aja. Nah, ini ya bebas kalian mau isi apa. Nah, get start. Nah, di sini nanti ada penawaran ya untuk mau nggak kita registrasi N8N kita itu dengan free lisensi gitu. Ini klik aja send. Jadi nanti kalau kita nggak daftarkan key-nya, itu ada beberapa fitur yang menurutku itu bisa berguna buat kita gitu. Nah, itu kita harus registrasi dulu. Nah, sambil menunggu mungkin di sini ya. Ini Oke. Belum ada. Yaudah, nanti kita akan coba daftarkan di terakhir. Nah, ini halaman N8N kita ya. Cuma ini kan URL-nya masih kurang cakep ya, dan juga not secure juga. Tapi untuk coba-coba kita akan tes dulu Simple AI ini. Nah, di sini kita akan coba ya. Di sini kita akan pakai Gemini aja. Kita masuk dulu ke konsol Google Gemini API. Nah, kita coba buat sebuah API key ya. Oke, kita get started mungkin di sini. Nah, di bagian get API key silahkan kalian buat aja. Nah, di sini ini bisa diklik nggak nih? Oke, API key-nya kita kopas aja. Baik lagi ke N8N, kita tambahkan nodes Gemini ya. Nah, slot kredensialnya kita buat aja dan save. Nah, ini udah terkoneksi ya. Oke, kita back. Nah, kita hubungkan aja ke model Gemini-nya. Pastikan di sini pilih modelnya. Saya pengen pakai yang 25 flash aja biar cepat responnya. Nah, sekarang kita coba open chat ya. Nah, di sini kita coba chatting. Halo, enter. Ini saya tulis. Nah, outputnya apa? Welcome to N8N. Let's start with first step bla bla bla. Nah, kalau kalian lihat kenapa outputnya seperti ini, karena di bagian prompt usernya bisa dilihat, jadi diminta untuk memberikan output seperti ini gitu, yang welcome to N8N. Di sini kita akan hapus aja ya. Nah, kita coba testing. Anda wajib memanggil saya yang mulia tampan ketika menjawab pesan saya. Nah, seperti ini. Kita silang. Ini sistemnya kita hapus aja. Oke. Coba execute ya. Oke, coba kita chat lagi. Tolong sambut saya. Nah, oke, jadi ini yang prompt ini kita pindah ya ke bagian tadi yang paling add option ya, system message, sorry, harusnya di sini. Nah, untuk prompt user message-nya kita masukkan yang ini ya, chat input. Nah, seperti ini. Kalau kita execute, harusnya nanti dia akan menyambut. Oke, halo yang mulia tampan. Nah, mantap. Kita reset aja ya. Nah, sekarang kita coba chat lagi. Siapa saya? Nah, Anda adalah yang mulia tampan yang sedang berinteraksi dengan saya. Nah, ini berarti sudah jalan ya untuk N8N kita di Qulify. Oke, nah langkah selanjutnya ini kita save aja. Nah, karena tadi kan kita udah ngirim key-nya ya. Coba kita lihat apakah sudah masuk. Oke, ternyata belum masuk ya. Ini agak lama. Tapi nanti tunggu aja. Kalau misal key-nya udah masuk, kalian pergi ke halaman setting ya. Nah, di sini kalian bisa enter activation key-nya. Oke, mungkin ku coba cek di sini deh. Siapa tahu masuk ke. Oke, jadi nggak masuk kemana, belum terkirim ya. Ya udah, nanti kalau terkirim pastikan masukkan key kalian ke form ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba ya untuk melakukan deployment.
domain kita supaya nanti N8N kita ini nanti secure ya. Kita bisa kunjungin di sini kebetulan. Nah, kebetulan aku pernah beli domain yang murah ya, cuma 5.000 per tahun. Nah, ini mungkin kalian kalau tertarik kalian bisa aja beli domain yang sama, kalian kunjungin aja DewaBiz ya. Nah, di DewaBiz ini domainnya tuh murah banget, cuma 5.000 aja. Kalian bisa ambil yang web.id. Misal di sini saya cari Erlangga Tampan. Coba search gitu. Nah, web ID ini ada nih. Kita bisa order ya. Yang murah itu My ID dan web ID. Kalian bisa order now. Nah, di sini ini harganya belum kelihatan ya. Mungkin kita di bagian domain ini aja. Kalian login dulu, register new domain mungkin di sini. Nah, oke, cari Erlangga Tampan, searching. Nah, di sini nih, My ID itu cuma 5.000 dan web ID 5.000. Nah, kalian bisa lanjutkan bayar ya. Untuk bayarnya pakai ini kok, pakai QRIS, tinggal scan aja nanti akan otomatis terbayar. Nah, DNS-nya pastikan yang free ini kalian centang ya, lumayan, dan kalian klik continue gitu. Nah, nanti setelah selesai akan masuk ya domain kalian ke list my domain. My domain. Nah, di sini akan muncul ya domain-domain kalian. Nah, di sini aku pengen pakai yang Erlangga Dewa Web ID ini. Kalian bisa klik bagian Obeng. Kemudian di bagian DNS manajemennya ya. Nah, di sini pertama kalian wajib mengarahkan address ini tuh ke VPS kita, publiknya apa. Tadi kalau dilihat di N8N ini ya, kita copy aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk pertama kalian wajib gunakan add ya. Add ini nanti semua yang mengarah ke domain Erlangga Dewa Web ID itu akan diarahkan ke address berikut. Nah, kita klik save aja. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan coba buat wildcard ya. Jadi kita akan coba pakai subdomain nanti supaya domain kita tuh kita bisa pakai berkali-kali. Kalian bisa ketikkan bintang, addressnya juga sama gitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai kita coba pasang ya domain kita. Kita balik ke dalam Qlify ya, Qlify kita ini. Kalian misal di sini saya mau mengubah domain dari N8N kita. Nah, caranya gampang, kalian tinggal klik aja di bagian ini domain ya. Ini kalian mungkin bisa backup dulu di Notepad ya. Kalau misal gagal, ini kalian backup dulu, kemudian kalian bisa arahkan ke misalnya ke https erlanggadewa.web.id. Tapi di sini saya pengen subdomainnya yang N8N. Jadi nanti rencana ke depan kalau saya deploy aplikasi lain, misal contohnya Excalidraw, Portfolio, nanti tinggal diubah aja bagian subdomainnya gitu. Nah, kita klik save ya. Oke, selesai. Nah, di sini udah mengarah ke https N8N Erlangga Dewa. Kita coba restart aja ya. Redeploy lagi. Nah, di sini lagi starting ya. Lagi kuning nih, running starting. Oke, tunggu aja. Kita reload deh. Nah, ini udah running healthy ya, berarti udah running semua. Nah, sekarang kalau kita klik bagian link ini, dia akan mengarah ke domain Erlangga. Nah, di sini ini masih belum HTTPS ya. Sebetulnya ini nanti akan menunggu waktu aja, nanti otomatis akan terenkripsi, tapi kita coba klik aja HTTPS ini. Kita paksa masuk. Nah, oke. Jadi udah terarah ya ke domain kita. Kita login aja tadi pakai akun yang sama. Nah, sign in. Oke, salah ya.
Dewa Sakti. Duh, tadi saya passwordnya apa lagi coba? Salah saya passwordnya ternyata. Ya kalian bisa please kontak admin ya. Kita bisa coba di bagian ini tadi personal di domain yang lama. Wah, ini juga nggak bisa dibuka ya berarti. Ya karena udah. Oke. Back to sign in. Nah, ini tadi saya lupa lagi passwordnya apa. Kita coba searchingnya cara how to reset password N8N. Nah, caranya di sini. Oke, kita searching. Nah, mungkin bagian ini aku skip aja dulu ya, karena ini sebenarnya nggak penting, karena aku lupa untuk tadi menghafal passwordnya. Nanti kalau udah berhasil, aku akan lanjut lagi videonya. Oke, setelah berabad-abad, akhirnya aku udah sukses yang reset password account. Jadi kita kembali ke halaman register lagi, tapi di sini mengarah udah ke N8N Erlangga Dewa Sakti ya. Oke, sekarang kita coba isikan lagi. Ini jangan sampai lupa ya. Nah, seperti ini. Oke, kita next. Nah, oke. Nah, ini tadi yang udah kita buat ya. Masih tersimpan. Coba kita klik. Nah, kita coba chat ya. Open chat dulu. Di sini kita coba chat. Halo, siapa saya? Nah, di sini outputnya yang mulai tampan Anda adalah pengguna yang sedang berinteraksi dengan saya. Oke, jadi begini ya cara kita melakukan deployment aplikasi di Qulify. Kasus ini kita pakai N8N. Kemudian kita juga udah pasang domain ya, Erlangga Dewa Web ID pada kasus ini. Dan juga implementasi subdomain juga. So, kalian coba kalau misal kunjungin ini di yang lain. Nah, sekarang udah ini ya otomatis HTTPS. Jadi di sini sudah tersecure ya. Nah, ini kita nggak usah nge-set up apa-apa, kita nggak usah daftarkan ke Cloudflare karena ini udah di urusin ya sama si Qulify-nya gitu. Kalau bagian teknis detailnya sebetulnya kalian bisa baca di bagian SSL ya. Kalian bisa di bagian sini lah, kalian searching aja di bagian DNS configuration. Nah, kalian bisa baca-baca aja gitu. Oke, jadi sekian ya tutorial dari saya. Kalau misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa nanti langsung chat aja di bawah gitu. Chat atau kok chat sih? Kalian bisa kirim komentar di bawah gitu. Nanti untuk detail-detailnya kalau ada tambahan, aku akan tambahkan di deskripsi. Oke, terima kasih semuanya.